Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik kelas 7 FLC. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang surat pribadi dan surat dinas. Sambil nonton video ini, kamu boleh sambil buka LHS halaman 27. Oke, pertama pengertian surat dulu. Surat itu apa sih? Surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Jadi di dalam surat ini informasinya ditulis, bukan dilisankan. Nah, kalau bedanya surat sama yang lain adalah kalau surat ini punya format dan gaya penulisannya tersendiri. Kalau dibilang surat itu kayak ada nanti kita belajar tentang strukturnya. Fungsi surat ini yang utama adalah sebagai alat komunikasi antara dua pihak. Jadi ada dua pihak yang terlibat di sini, yaitu sebagai si pengirim dan si penerima surat. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai dokumentasi tertulis. Kalau dokumentasi tertulis ini misalnya kayak surat perjanjian. Yang ketiga, ada alat pengingat. Alat pengingat bagi objek yang terlupakan. Ketika kita lihat surat, oh jadi ingat nih, pernah ngapain. Yang keempat, menjadi surat jaminan. Surat jaminan tuh kayak surat pernyataan isi tentang jaminan. Jadi jaminan kredit dan sebagainya. Yang kelima, sebagai alat promosi. Alat promosi bagi perusahaan atau biro periklanan itu juga bisa menggunakan surat. Dan yang keenam adalah menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Maksudnya, jadi ketika kita butuh sesuatu nggak harus datang langsung, bisa melalui surat saja. Jadi waktu kita tidak terbuang. Oke, nah dari jenisnya ada dua jenisnya, ada surat pribadi dan surat dinas. Mau ke surat pribadi dulu. Surat pribadi adalah dibuat seseorang untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi artinya kepentingan diri sendiri. Berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santai tapi tetap santun. Surat pribadi ini dibagi jadi dua lagi. Yang pertama kekerabatan, yang kedua persaudaraan. Kalau kekerabatan ini adalah untuk anggota keluarga atau kerabat. Jangan ketukar. Kalau anggota keluarga itu kerabat, bukan saudara. Contohnya untuk siapa? Bisa untuk ayah, ibu, paman, kakek, sepupu. Nah, cirinya kalau untuk surat pribadi kekerabatan biasanya dia belakangnya pakai kata sapaan bunda, nenek anda, ayahanda, kakanda, ibunda. Yang isinya bisa tentang kehidupan sehari-hari, kabar, santai. Nah, sementara yang kedua persaudaraan. Kalau persaudaraan ini untuk orang lain yang misalnya kayak teman lama, sahabat pena, atau orang-orang yang pernah berjasa sama diri kita. Kalau isinya sendiri bisa tentang ucapan selamat ulang tahun, selamat menempuh hidup baru, bisa juga ucapan duka cita atau ucapan permintaan maaf. Oke, selanjutnya adalah surat dinas. Surat dinas ini termasuk ke dalam golongan surat resmi. Surat resmi maksudnya gimana? Yaitu surat yang dibuat oleh suatu instansi, lembaga, atau organisasi untuk kepentingan organisasi tersebut. Karena dia termasuk dalam surat resmi, maka bahasa yang digunakan bukan bahasa yang seperti surat pribadi, tapi bahasanya bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Untuk jenis-jenis surat dinas ada 5. Yang pertama adalah surat permohonan. Kalau surat permohonan ini biasanya digunakan untuk meminta bantuan. Bantuan bisa berupa dana ataupun tenaga kepada suatu organisasi. Yang kedua adalah surat tugas. Kalau surat tugas ini dikirimkan dari suatu lembaga kepada seseorang atau kelompok untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri. Yang ketiga adalah surat perizinan. Kalau surat perizinan ini bisa perizinan berupa mengikuti suatu kegiatan atau tidak mengikuti suatu kegiatan. Yang keempat adalah surat pemberitahuan. Kalau surat pemberitahuan ini isinya hanya menginformasikan tentang pemberitahuan, menyatakan. Nah, yang terakhir adalah surat undangan. Kalau surat undangan ini berarti isinya adalah harapan untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Oke, ini adalah surat dinas. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah struktur surat. Yang tertulis di sini adalah struktur surat dinas, surat resmi yang paling lengkap. Kalau untuk surat pribadi, dia hanya terdapat 6, bukan 13. Yaitu yang pertama
pertama adalah tempat dan tanggal surat. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang yang keempat, isi surat. Selanjutnya adalah salam penutup. Dan terakhir, nama pengirim surat. Jadi hanya setengah dari struktur surat dinas. Nah, selanjutnya kakak punya contoh surat dinas. Jadi, surat dinas yang pertama strukturnya adalah kop atau kepala surat. Dia terletak di paling atas. Isinya berupa identitas instansi atau lembaga tertentu. Jadi, identitas bisa berupa nama, alamat, nomor telepon, dan email. Yang perlu kamu garis bawahi, di dalam kop atau kepala surat ketika menuliskan alamat tidak boleh disingkat. Jalan maka ditulis semua JALAN, nggak boleh disingkat jadi JL atau JLN, maka itu salah. Yang kedua adalah nomor surat. Nomor surat ini adalah tentang urutan surat itu dikeluarkan pada tahun itu oleh lembaga. Kayak misalnya kalau ada angka 40 yang pertama, paling belakangnya tulisan 2019, maka itu adalah surat ke-40 pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Yang ketiga adalah perihal atau hal surat. Maka isinya adalah tentang apa yang dibahas yang di dalam surat tersebut. Nah, yang keempat adalah tempat dan tanggal surat. Urutannya harus benar. Kotanya, koma, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk penulisan nama kota dan bulan harus diawali huruf kapital. Yang kelima adalah alamat surat. Dalam alamat surat, menuliskannya tidak boleh kepada yang terhormat. Kan kita sudah tahu tujuannya kepada siapa, misal kepala sekolah, maka langsung ditulis YTH titik kepala sekolah mana. Tidak boleh ditulis pakai kepada terus ditulis YTH juga, cukup satu aja, YTH titik, bukan koma. Selanjutnya adalah salam pembuka. Untuk salam pembuka bagian surat dinas maka harus disampaikan secara formal, misalnya dengan hormat atau assalamualaikum. Yang ketujuh adalah pembuka surat. Pembuka surat adalah pengantar sebelum memasuki isi atau inti surat, jadi semacam basa-basi. Selanjutnya adalah isi surat. Dalam isi surat berarti inti yang dibahas dalam surat itu tentang apa. Kalau untuk surat dinas bisa berupa kayak hari, waktunya, tempat kegiatan akan dilaksanakan. Yang ke-9 adalah penutup surat. Penutup surat biasanya berupa perhatian, ucapan terima kasih atas perhatiannya, dan harapan semoga bisa mengikuti atau menghadiri suatu kegiatan. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutup ini berarti berhubungan sama salam pembuka. Jika awalnya dengan hormat, maka salam penutupnya adalah hormat kami. Kalau awalnya assalamualaikum, maka akhirnya adalah wassalamualaikum. Di bawahnya salam penutup adalah tanda tangan dari pembuat surat, lalu nama jelas dari pengirim surat, dan terakhir adalah jabatan dari si pembuat surat. Oke, ini adalah surat dinas. Selanjutnya kakak punya contoh dari surat pribadi. Kalau surat pribadi sebenarnya lebih singkat. Isinya cuma ada 6 struktur. Yang pertama tempat dan tanggal surat, sama kayak surat dinas tadi. Urutannya tempat, koma, tanggal, bulan, dan tahun. Biasanya letaknya di kanan atas. Lalu alamat suratnya juga nggak seformal yang terhormat yang kayak gitu, tapi langsung kayak sahabatku siapa di Jakarta. Untuk penulisan alamat surat juga nggak boleh nulis di tempat, harus jelas di mana, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, nggak boleh di tempat. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembukanya juga lebih santai kayak hai, apa kabar, halo. Isi surat, kalau isi surat juga terbagi jadi 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Biasanya tentang kabar atau apapun terserah. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Salam penutupnya juga sama, lebih singkat kayak terima kasih, sahabatku, salam kangen. Terus terakhir adalah nama pengirim surat. Oke, berarti ini contohnya ya, lihat sendiri di buku atau di sini. Berarti sekian pelajaran hari ini. Tugasnya latihannya jangan lupa dicek di kolom deskripsi. Berarti sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum